Pemirsa, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mendata hingga saat ini kasus stunting di Indonesia masih tinggi. Kementerian P3A mendata 7 juta balita di Indonesia mengalami stunting. 1 dari 3 anak usia di bawah 5 tahun di Indonesia masih mengalami stunting. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mendata, hingga saat ini kasus stunting Indonesia menempati urutan keempat di dunia dan kedua di Asia Tenggara. Indonesia masih berada di urutan keempat di dunia dan urutan kedua di Asia Tenggara dalam hal stunting, di mana ada sekitar 30% atau setara dengan 7 juta balita atau setara dengan, atau kata lain, 1 dari 3 anak bayi itu di bawah usia 5 tahun atau balita mengalami stunting, dan ini menurut riset kesehatan dasar atau Riskesdas 2018. Kementerian P3A menyebutkan, hingga 2020, populasi anak di Indonesia terus bertambah. Jumlah populasi anak usia 0 hingga 4 tahun di Indonesia mencapai 15,4 juta jiwa. Pada usia 0 hingga 18 tahun, anak perlu mendapatkan gizi yang cukup untuk pertumbuhannya. Dalam usia itu adalah tahap pembentukan karakter anak. Namun saat ini, 7 juta balita, 1 dari 3 anak usia 5 tahun di Indonesia mengalami stunting, berdasarkan Riskesdas 2018. Stunting disebabkan minimnya edukasi orang tua mengenai tumbuh kembang anak. Hal tersebut biasa terjadi pada orang tua yang belum cukup usia, sehingga belum memiliki kematangan untuk berpikir terhadap pentingnya memperhatikan pertumbuhan anak di masa tumbuh kembang anak. Kantor Berita Antara, UTV, mengabarkan. Saudara, kapal motor penumpang KMP Yunis karam di perairan Gilimanuk, Bali, Rabu 30 Juni dini hari. Hingga saat ini, tim SAR gabungan masih terus melakukan operasi pencarian para korban. KMP Yunis karam saat berlayar dari Pelabuhan Ketapang menuju Gilimanuk, Bali pada 29 Juni malam. Kapal tersebut mengangkut 41 penumpang dan 12 anak buah kapal. Kapal diduga terseret arus laut ke arah selatan pelabuhan hingga tenggelam saat tengah menunggu antrean untuk bersandar di Pelabuhan Gilimanuk. Hingga kini, tim SAR gabungan telah menemukan 33 penumpang dalam keadaan selamat, sementara korban lainnya masih dalam pencarian di arah utara selat Bali. Hingga 30 Juni dini hari, 12 korban maupun keluarga korban mendatangi pos penyelamatan di Gilimanuk untuk didata dan memberikan keterangan. Kalau memang secepatnya kita temukan, berarti secepatnya kita hentikan. Tapi kalau memang dalam bicara masih kita temukan, ya kurang lebih kita akan melakukan secara 7 hari. Toh kalau memang masih ada tanda-tanda masih temukan, ya secepatnya kita. Dalam keadaan sehat walafiat dan bisa berkumpul dengan keluarga mereka. Tim SAR gabungan mengerahkan seluruh armada dan perlengkapan pencarian dari TNI, Polri, Basarnas, dan instansi lainnya. Saat ini, berdasarkan rekapitulasi, pencarian fokus ke arah atas arus laut dan condong ke utara Bali, di mana arah pencarian menuju perairan Bali dan Jawa Timur. Berdasarkan standar, operasi pencarian dilakukan selama 7 hari. Dari Denpasar, Bali, Kantor Berita Antara, UTV, mengabarkan. Saudara, seorang pria di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau nekat membacok temannya lantaran sering menagih hutang. Jajaran Unit Reserse Kriminal Polsek Tanjung Pinang Timur, Polres Tanjung Pinang, mengamankan M. Arsad, pelaku pembacokan, Rabu 30 Juni. M. Arsad diamankan polisi atas tindakan pembacokan pada Kamis 24 Juni di kilometer 15, Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Arsad diketahui melukai tangan temannya sendiri, Subrahi, menggunakan parang, sehingga harus dilarikan ke rumah sakit dan mendapatkan 3 jahitan di tangan. Berdasarkan keterangan polisi, pelaku mengaku tersulut emosi setelah korban menagih hutang kepadanya. Melaksanakan hutang kepada si korban. Namun besarnya itu kita belum tahu sampai berapa yang diberikan oleh si korban kepada pelaku. Namun demikian, si korban ini menagih uangnya. Tapi pada saat itu pada emosi atau apa, karena
mungkin tindakan dan perbuatan dilakukan ya. Masalah utang lagi ini, jadi mungkin tak macam-mana dilakukan, memang dia melakukan kesalahan dan perbuatannya dan barang-barang yang digunakan melakukan korban. Setelah melukai korban, pelaku sempat melarikan diri. Melalui pendekatan polisi kepada keluarga, pelaku kemudian menyerahkan diri ke Polsek Tanjung Pinang Timur 3 hari lalu. Atas perbuatannya, pelaku diduga melanggar pasal 351 KUHP dengan ancaman di atas 5 tahun penjara. Saat ini, pelaku mendekam di sel tahanan Polsek Tanjung Pinang Timur guna penyelidikan lebih lanjut. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Muhammad Bunga Ashab, UTV mengabarkan.